Kita orang yang mengenal peradaban mungkin di muka bumi ini kita yang paling belakang. Sebagian juga ada daerah-daerah lain di luar, tapi kita salah satu juga yang daerah belakang. Dan kemudian dalam beberapa penelitian, dalam beberapa riset kajian, kita bisa temukan bahwa kita juga cadangan mineral emas dan itu betapa luar biasa yang ada di tanah kita ini. Halo, what's up guys? Apa kabar semuanya teman-teman di sana? Sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, anak muda yang sangat karismatik. Ya, Bung Benny, apa kabar nih? Puji Tuhan, kabar baik. Baik ya, luar biasa. Bung Kendi juga. Kita punya kolaborasi. Ya, Bung ini Bung Kendi, dia punya channel namanya Mas Pace. Jadi kita ya surprise juga. Saya sebenarnya undang kakak dia, kita mau cerita-cerita sama ada beberapa kemarin kita sudah cerita-cerita sama ada beberapa narasumber juga. Surprise juga, saya bilang nanti ada orang-orang saya tidak kasih tahu, nanti akan cerita sama kakak. Surprise juga sama teman juga. Jadi terima kasih sudah datang. Kita akan cerita-cerita ya. Mungkin pemirsa semuanya, ini kita kesempatan yang sangat luar biasa. Pada saat ini mungkin Bung perkenalkan diri kepada teman-teman di sana, karena banyak anak-anak muda ini tahu tentang kakak, dengar kakak Benyamin, tapi sekarang itu akan dengar kakak Benyamin punya isi hati itu. Jadi sebelum dengar isi hati, mungkin kakak perkenalkan diri dulu. Kakak dulu kuliah di mana, mungkin lahir besar di mana. Ya gitulah. Ya, langsung ya? Langsung aja, santai. Ini kita diskusi santai aja. Anggap kakak bicara di Kunume gitu. Oke, teman-teman semua, saya mungkin perkenalkan diri dulu. Saya dari kecil lahir, orang tua kasih nama Benyamin Guri. Iya. Kasih nama saya Benyamin Guri karena nama besar, nama dari ayah yang turun. Jadi kita di Papua semua ya. Iya, betul. Tapi kalau orang tua pilih nama Benyamin. Karena kebetulan dalam keluarga saya ini anak bungsu. Oke. Lahir dari bapak. Kebetulan bapak seorang hamba Tuhan. Ya. Penginjil yang sejak tahun kurang lebih 1965-68 lah. Ya. Itu sudah datang ke Asmat. Wow. Waktu itu ikut misionaris ya. Yep. Dulu kan misionaris masuk di pegunungan duluan, terus kemudian setelah orang-orang di pegunungan terima Injil, dorong rekrut putar-putar daerah, betul. Karena kebetulan ada daerah di selatan yang belum dijangkau, salah satunya Sapu Bapak. Bagian ada yang ke daerah selatan, di daerah Pegunungan Bintang, Yaukimo. Sapu Bapak kebetulan yang dijangkau masuk ke daerah selatan. Ya. Itu di sekitar tahun 1960-an situ. Itu kakak yang tua sampai saya yang bungsu, itu semua lahir di daerah selatan, di Papua Selatan. Sekarang orang dikenal bilang Papua Selatan. Iya. Kita lahir semua di Asmat, tepatnya di wilayah distrik Pantai Kasuari. Sekarang kayaknya distriknya sudah nama lain-lain. Kita waktu itu masih Kabupaten Merauke, baru saya keluar jadi. Jadi lahir semua di sana. Ya, saya bungsu, jadi orang tua kasih nama Benyamin. Karena kebetulan orang tua hamba Tuhan, jadi mungkin juga ikut dari kitab suci. Iya. Ala-ala Israel. Ya. Kemudian saya lahir besar di sana, SD, SMP semua di Asmat. Jadi kalau mengalami situasi-situasi sulit, kita juga orang yang juga pernah ikut mengalami. Satu kelas diajar oleh guru cuma satu, kita ini semua. Saya juga bagian dari produk, jadi kalau teman-teman ada yang hari ini di kota atau di mana, jangan berpikir ini. Saya juga bagian dari orang-orang yang pernah hanya dididik oleh satu orang guru untuk satu sekolah di masa itu. Matematika, agama, Pancasila semua satu guru sikat. Kepala sekolah rangkap, tata usaha rangkap, benja semua ada. Ada tuh. Jadi lahir di masa-masa itu kebetulan di tahun waktu sekolah, kebetulan di awal-awal 90-an. Hari ini pasti saya baru dalam perencanaan. Baru rencanaan. Ya, saya kelas 1 SD 94 di Asmat.
sampai lulus SMP di Asmat juga. Luar biasa. Terus kemudian waktu itu karena kalau SMA ada di Asmat, mungkin saya SMA di Asmat. Kebetulan kita lulus waktu itu Asmat belum ada SMA. Wah. Jadi harus naik kapal dari Asmat ke Merauke. Saya tamat menyelesaikan pendidikan SMA di Kabupaten Merauke. Ya. Itu karena di Asmat tidak ada SMA. Kalau ada saya di Asmat juga. Luar biasa. Dan puji Tuhan. Kakak asal kan SMA-nya di sini kah? Di Jayapura atau Di Di Merauke. Merauke. Oh, Merauke. Berarti Asmat dengan Itu dikasih. Itu kebetulan Jauh. kita masih kabupaten ini Merauke waktu itu. Oh. Kita Mapi, Bovendigul, Asmat ini kan. Semua satu ya. Itu setelah saya datang kuliah baru pemekaran tuh. Oh. Jadi waktu itu belum ada pemekaran. Kita masih satu kabupaten Merauke semua. Tuh. Kita cuma distrik. Jadi Siap. di wilayah Asmat waktu itu kita ada kurang lebih 4 distrik. Nah kita nih salah satu dari distrik Pantai Kasuari. Oh iya. Tapi menurut informasi terakhir ini sudah berapa belas tahun saya tidak pulang. Jadi itu Pantai Kasuari jadi banyak distrik lagi kan. Wow. Iya. Iya. Terus perkembangannya Ya, waktu ya. saya selesai SMA di Merauke, terus kemudian awal 2000-an itu baru datang ke Jayapura sini, bukan awal, pertengahan 2000-an. Saya kebetulan masuk Uncen tahun 2005. Wow. Tahun 2005 baru masuk di Uncen, mengalami banyak dinamika juga. Kurang lebih 1 tahun setelah di Uncen itu kita tahu bersama ada kasus di Uncen ya, karena Ya. kebetulan itu sudah jadi mahasiswa 2006. Oh iya. Oh kasus itu ya. Orang di luar dengar biasa bilang Uncen berdarah. Wah, itu di zamannya kakak ya? Saya baru semester 2 waktu itu. Oh, Ikut merasakan dan mengalami juga. aduh, korban juga. Korban. Kita ini bukan rumah-rumah di Organa sepadat ini. Waktu itu tidak ada perumahan, itu di hutan-hutan besar. Kita lari di situ. Oh, aduh. Karena tidak tahu apa-apa. Kita cuma ada jadwal kuliah sore. Saya ingat persis kejadian 16 Maret itu bentrok terus kemudian penyisiran itu pas di sore hari. Dan kita ada jadwal kuliah sore itu ada kuliah di kampus. Kebetulan saya dulu di Uncen Abis itu. Jadi datang ke kampus mau rencana kuliah, tidak tahu tuh kalau hari itu ada insiden tuh. Kita tinggal di Sentani waktu itu. Ya datang naik taksi begini, sudah bakar, sudah hangus. Posisi sudah mulai penyisiran dari bawah datang. Jadi korbannya di situ. Tidak tahu apa-apa soal itu, tiba-tiba ada di tengah-tengah situasi itu. Oke. Berarti kakak kuliah di Uncen ya? Ya, Uncen. Ambil fakultas apa kakak? Saya waktu itu D3 dulu. 3 ya. D3 di administrasi, kebetulan di program studi administrasi perkantoran. Ya. Itu dari saya selesai tahun 2008. Ya. Selesai D3 tahun 2008, kemudian waktu itu lanjut lagi S1-nya di Uncen juga. Oke. Di administrasi negara karena sesuai dengan program studi diploma. Ya. Di S1 juga di administrasi negara. Ya kemudian kalau waktu mengambil S1 itu yang belum ada masuk dalam dinamika organisasi, saya selesainya juga molor. Ya, baru selesai kemarin di tahun 2012. Ya, luar biasa. Tapi kalau yang sama-sama seangkatan kita memang kalau yang masuk waktu itu, yang kuliah baik, tidak biasa berorganisasi. Yang ini tuh rata-rata selesai 2009. Itu lulus kuliahnya. Nah, kita yang lain yang kebetulan ikut dalam berorganisasi, yang pernah kuliah di tahun-tahun itu tahu situasi kita Uncen lah. Kalau kau sudah masuk ke organisasi itu paling cepat, kadang-kadang 5 tahun itu terlalu cepat luar biasa. Karena 6 tahun itu luar biasa juga tuh, karena rata-rata tuh 7 tahun. MA. Jadi kalau sampai masuk dalam dinamika itu, kebetulan setelah itu baru saya bersentuhan juga dengan organisasi di kampus. Waktu masih pendidikan S1 baru kemudian dipercayakan juga menjadi ketua BEM Uncen. Nah itu yang luar biasa membuat kemudian penyelesaian studi ikut menunggu masa berakhirnya jabatan sebagai ketua BEM Uncen. Wow, luar biasa. Iya, jadi itu mungkin terkait seperti itu. Kisah perjalanan untuk sampai ke perguruan tinggi. Iya, luar biasa. Perguruan tinggi sampai di Uncen itu. Luar biasa. Kalau sepak terjang dalam organisasi itu memang sejak dari SMA sudah sedikit bersentuhan. Kebetulan di SMA kita dulu kalau di Merauke itu ada punya satu organisasi yang kebetulan waktu itu dibentuk oleh
Yayasan Wahana Visi Indonesia. Oh, WVI. WVI ya. Iya, WVI. Betul. Nah, saya kebetulan anak binaan juga dari WVI. Dari sejak SD saya dibina oleh WVI sampai selesai. Kita waktu SMA itu ada satu dong bentuk satu macam wadah untuk anak-anak binaan untuk mengembangkan bakat dan potensi itu. Benar. Dan saya di situ mungkin awal mulai saya melihat bahwa saya suka kalau ada dalam satu perkumpulan satu organisasi itu di situ. Jadi sejak 2003 kurang lebih 2004 itu terlibat dalam organisasi dari SMA situ. Kebetulan saya wakil ketua waktu itu di Merauke. Kita membawai beberapa kan organisasi punya cabang kok dari perwakilan ini Bovendigul belum kabupaten waktu itu. Jadi kita ada yang dari perwakilan Bovendigul, tapi waktu itu orang bilang Tanah Merah, ADP Tanah Merah istilahnya kan. Terus kita yang dari Pantai Kasuari, dari Asmat, terus kemarin dari Merauke. Jadi persekutuan itu anak-anak yang dibina oleh itu membentuk pengurus. Nah, kebetulan saya waktu itu di dalam organisasi itu melalui dipercayakan sebagai wakil ketua. Jadi saya bersentuhan dengan organisasi dari sejak SMA. SMA ya. Oh, luar biasa. Ya, Luar biasa. kemudian datang ke Uncen waktu kuliah dari kampus itu karena mungkin dari SMA sudah bersentuhan. Ketika datang ke kampus ya itu sudah mulai terlibat di dalam organisasi. Dan semester 1 ya, saya sudah ikut dari ketika ospek tuh. Mahasiswa kalau ikut ospek itu kan sering lihat ada senior-senior berdiri ke sana terus memberikan arahan-arahan. Wah, ini bagus juga ini. Bagus ya. Waduh, ini kayaknya seharus kita. Ya, itu ada obsesi yang lahir dari kita terus ospek selesai kemudian di kampus kan ada UKM, kegiatan mahasiswa. Pertama kali di Uncen ketika datang kuliah itu bersentuhan dengan setelah ospek kan belum tempel ini pengumuman akan ada masa mohon maaf saya lupa juga ini. Tapi dari kegiatan mahasiswa dari PMK mau buat retreat di Harapan. Oh iya memang dari dulu. PMK Uncen punya tempat di Harapan itu. Nah kemudian di situ beberapa dapat informasi, saya tidak kenal siapapun, persoalan datang dari Merauke, tidak ada teman ini. Tapi karena ada semacam dorongan dari dalam, mungkin kakak orang yang kantor sana tuh lewat jalan-jalan ini kak, jadi kayak dorongan itu mendorong saya untuk kayaknya saya harus gabung dulu. Itu paling tidak ya, baku cek dalam ruang kelas begini teman-teman, nah ayo kita ngikut. Kemudian dari situ terus sempat ikut sampai kita bekerja di Kertosari dari PMK. Kemudian selesai dari D3 di program studi juga waktu itu kebetulan dipercayakan di pengurus tingkat program studi macam jurusan ketua saya sebagai sekretaris. Tahun 2007 setelah semester 4 ada pemilihan dalam kampus. Di tingkat program studi pemilihan siapa yang nanti pengurus tingkat program studi itu. Nah, ketua angkatan, ketua Nah, ketua angkatan itu di dalam kelas, tapi kalau ini di tingkat satu jurusan itu. Jadi, ketua jurusan, bukan ketua jurusan, tapi kalau di Uncen kita bilangnya itu ketua komisariat. Karena kita di FISIP ini ada jurusan ada komisariat. Jadi kalau jurusan itu di FISIP ada membawai beberapa program studi. Tapi kalau di program studi itu membawai beberapa angkatan itu. Ada angkatan tahun 2003, ada 2004, ada kita 2005 begitu. Terus kemarin 2003 selesai ada 2004, 2005, 2006, 2007. Nah jadi waktu itu pas pemilihan kan biasa ada perwakilan dari ketua angkatan 2000 ini, ketua angkatan 2000 gitu ini. Nah waktu itu pemilihan di tingkat program studi itu yang kemudian saya dengan salah satu sahabat juga waktu itu kita maju, dia terpilih sebagai ketua, saya sebagai sekretaris. Itu di tingkat program studi. Terus kemudian di luar dari kampus di tahun 2007 itu juga saya terlibat karena hari Minggu kan biasa di gereja, kita di gereja punya organisasi juga, organisasi pemuda gereja. Kebetulan saya di GIDI, kita di GIDI waktu itu kabupaten kota kan waktu itu masih satu klasis, sampai di Kero masih satu klasis yang membawa seluruh jemaat dari Jayapura. Itu tahun 2007 pas ada kepengurusan mau pergantian pengurus juga di tingkat klasis. Jadi di kampus, terlibat dalam organisasi di kampus, tapi ketika di luar sebagai anggota pemuda di gereja, saya juga terlibat
sebagai pengurus pemuda juga. Saya awal 2006 2007 kita membentuk jemaat di salah satu jemaat di Kota Raja situ, karena kebetulan tinggal situ, terus bentuk jemaat jadi pengurus ketua pemuda di gereja jemaat situ. Kemudian di tingkat klasis waktu itu di tahun 2007 pemilihan ketua pemuda di tingkat klasis itu dari Kabupaten Kerom, Kota Jayapura, karena kita masih satu klasis waktu itu pemilihan di tahun 2007-2009 juga saya juga dipilih sebagai ketua. Ya, pengurus ketua pemuda. Tapi kemudian karena saya melihat ini mengurus pemuda gereja, jadi saya berpikir waktu itu teman-teman yang datang dan latar belakang teologi yang lebih bagus, karena kebetulan saya juga di kampus ada aktivitas di organisasi. Jadi ada teman saya, salah satu teman dari Yahukimo yang kita tetapkan sebagai ketua, kemudian saya sebagai sekretaris waktu itu di pemuda tingkat kelas di tahun 2007-2009. Ya itu kurang lebih sampai selesai 2008 saya di beberapa itu. Banyak ikut pengalaman, banyak ikut di organisasi. Nanti datang 2008 setelah selesai, 2009 bergabung di organisasi tingkat fakultas, di tingkat di jurusan di fakultas. Nah nanti di 2011-2012 terakhir baru di kampus sebagai terakhir di BEM. Wow, luar biasa. Sebagai ketua BEM. Jadi kemudian sampai 2012 selesai ketua BEM baru selesai. Semua selesai. Selesai kampus. Wow, luar biasa kan gitu. Kira itu kurang lebih pengenalan satu bab buku. Satu bab. Siap. Jadi satu buku ini lebih menarik sekali ya. Siap. Ini ngomong kita kita akan cerita banyak tentang peran anak muda di tanah Papua nih ya. Hari ini kan kita melihat banyak dilema yang muncul dari berbagai sisi ya. Bung Gandhi, saya pikir seperti begitu. Jadi mungkin abang ini sosok yang memang kita harus cerita tentang peran anak muda di tanah Papua. Dan ngomong-ngomong kan abang ada dengar-dengar terus ada pencalonan KNP ini lagi gencar-gencarnya nih. KNP itu kan yang sedikit saya ikut tentang organisasi kepemudaan ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang peran anak muda untuk di tanah Papua sendiri. Jadi menurut kakak sendiri melalui wadah yang sudah dinasionalisasikan ini, itu menurut kakak seperti bagaimana sebenarnya peran anak muda dalam organisasi ini? Mungkin di bagian ini saya ingin bicara juga. Tapi tidak langsung ke KNP-nya, tapi mungkin saya mulai dulu soal pengalaman tadi bahwa saya mengikuti itu jejak berorganisasi. Kita masing-masing orang pasti berbeda-beda. Nah, saya dari SMA organisasi di tingkat pelajar sudah terlibat, terus sampai di kampus organisasi yang membina pemuda di kampus yang kita sebut mahasiswa, saya sudah terlibat. Terus di luar ada organisasi yang kebetulan di gereja kita bilang organisasi pemuda gereja, saya juga sudah terlibat. Terus kemudian setelah selesai dari kampus sebenarnya ada jejak juga ke belakang di tahun 2013-14 itu saya terlibat di organisasi kemasyarakatan pemuda. Saya diberikan mandat oleh ketua Korda sebagai ketua pelaksana GEMENI di wilayah Jayapura waktu itu. Dan itu awal mula saya kemudian pertama kali bersentuhan dengan ketika ada di GMNI waktu itu pas bertepatan dengan rencana pelaksanaan Musda KNP Provinsi Papua waktu itu. Kebetulan mantan ketua saat itu almarhum Kakak Yusa Kandato. Saya kebetulan ada di GMNI sebagai pemegang mandat. Saya ditunjuk oleh Korda, ketua Korda GMNI kebetulan berasal dari Papua Barat. Dia berikan mandat ke saya untuk melaksanakan tugas untuk mengikuti tahapan proses itu, persiapan Musda waktu itu. Dan di situ saya mulai berkenal apa itu KNP, kemudian kepemudaan. Itu di 2013 itu saya mulai dalami kehidupan berorganisasi di tingkatan yang lebih luas. Kalau dulu di kampus tinggalnya di Uncen saja. Tapi kemudian setelah di situ baru kemudian saya bisa lihat lebih luas bagaimana organisasi pemuda. Ini mungkin terkait dengan pengamatan saya tentang bagaimana pemuda hari ini. Satu hal ini dari pandangan saya secara pribadi yang saya pikir
perlu menjadi perhatian untuk kita pemuda bahwa dalam aspek yang lebih luas, seluruh sektor yang hari ini dikuasai oleh semua orang-orang tua atau senior-senior kita hari ini, itu mereka tidak berkuasa untuk jangka waktu yang lama begitu. Nah, mereka hanya berkuasa di masa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada yang bisa 1 periode, ada yang 2 periode dan sebagainya. Ada yang batasan usia, kalau pegawai negeri umur tertentu akan bergeser. Kalau di pemerintahan bisa sampai 2 periode, tidak perlu umur misalnya. Nah, tapi yang kita pemuda perlu ketahui itu bahwa seluruh sektor itu tuh akan menjadi milik kita. Nah, itu yang saya lihat, dan di situ penting bagaimana hari ini kita pemuda perhatikan itu mempersiapkan diri, mempersiapkan diri dengan baik, karena pada waktunya dan pada masanya nanti kita akan mengisi seluruh sektor itu. Ya, betul. Karena ini seperti roda, waktu saja yang berputar, dan pada masanya nanti kita akan isi semua sektor itu. Dan untuk itu supaya kemudian seluruh sektor itu bisa bergerak, maksudnya bisa kita isi. Ya, kemudian bisa bermanfaat atau kemudian kita bisa diisi dengan baik. Yang paling penting hari ini dilakukan oleh pemuda tuh dengan berbagai cara kita tempa kualitas diri kita begitu. Hari ini memang kita pemuda ketika melihat suatu aspek, satu sektor, misalnya persoalan pendidikan, kesehatan, atau ekonomi, ada yang kurang itu. Memang paling banyak yang muncul dalam kita itu suka memberikan masukan, catatan tertentu kepada pihak-pihak terkait. Misal kalau pendidikan, di pihak pendidikan, di kesehatan. Catatan-catatan kita ini sebenarnya bukan bentuk bukan bentuk pemarahan kita atau kritik apa kita begitu, tapi bentuk upaya kita untuk meminta semua orang yang ada di sana yang sedang mengelola sektor-sektor itu, baik pendidikan, kesehatan, supaya memperhatikan kinerja, karena dampaknya nanti itu akan kembali ke kita pemuda nanti. Nah, itu yang mungkin hari ini perlu menjadi diperhatikan oleh kita pemuda. Terus kemudian ketika hidup dalam berdinamika dalam organisasi tadi, kembali ke bagaimana di kepemudaan hari ini, KNP ini mungkin saya bicara sedikit tentang sejak sejarah awal KNP ini dibentuk. KNP ini dibentuk kalau kita perhatikan tujuan pembentukan KNP ini kan ada 3, salah satunya sebagai wadah keberhimpunan pemuda di yang untuk mereka ini, mohon maaf ini nanti tolong deh. Tapi KNP ini dibentuk untuk merekatkan ini pemuda di suatu wilayah begitu, suatu kawasan. Misalnya kalau tingkat provinsi, pemuda di tingkat provinsi. Kalau kabupaten di tingkat kabupaten, di pusat di tingkat pusat begitu. Terus kemudian pemuda ini KNP ini juga sebagai wadah perjuangan. Jadi bukan saja dibentuk untuk merekatkan pemuda, tapi KNP ini juga sebagai wadah perjuangan untuk menyampaikan pemikiran, pandangan, perspektif yang lahir dari pemuda terhadap sesuatu hal. Jadi entah itu di pemerintah, entah itu di masyarakat, atau di sektor manapun begitu. Jadi KNP ini wadah perjuangan untuk memberikan pemikiran, tapi juga untuk memperjuangkan kepentingan pemuda. Jadi kepentingan pemuda ini dalam banyak hal, bukan saja kepentingan pemuda untuk ini juga termasuk di dalam untuk mendapatkan pendidikan yang layak, untuk kesehatan, untuk mendapatkan, tapi juga kalau kemudian mereka yang sudah selesai pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ini wadah perjuangan, wadah perjuangan pemuda. Dan itu apa ide awal organisasi ini dibentuk di setiap dan kemudian wadah ini kenapa tadi bilang seperti wadah untuk mereka kemajemukan, wadah persatuan. Ini karena ada pemikiran waktu itu oleh para pendiri senior-senior kita di Pemuda Indonesia waktu itu melihat bahwa kita ini kan datang dari berbagai latar belakang suku, budaya, terus adat istiadat, agama. Di Indonesia ini kan ada banyak suku ini. Nah,
Dan masing-masing punya organisasi ini. Iya. Kalau misalnya yang mendirikan KNP kan kita tahu ada organisasi yang sampai hari ini, memang saya bilang induk KNP ini kan Cipayung ini. Ya. Ada mereka yang mendirikan KNP ini yang Islam ya ada di HMI. Iya. Kalau yang datang dari latar belakang misalnya Katolik. Islam, gitu. kalau dari Katolik misalnya ada di PMKRI. Iya. Terus Kristen kalau juga. Protestan ada di GMKI. GMKI. Terus kemudian dari Islam terus ada kelompok ini dari kelompok yang teman-teman kita di Indonesia bilang Nahdlatul Ulama. Iya. Nah itu ada gerbong yang PMII. Betul. Jadi dari berbagai latar belakang ini ada pemikiran bagaimana mereka ini berbagai macam organisasi ini. Nah di situ dibentuk KNPI. Nah dulu waktu itu awal yang dibentuk KNPI cuma Poros Cipayung saja, tapi kemudian belakangan datang ini sampai ke daerah-daerah ini kan ada banyak sekali organisasi-organisasi di setiap daerah di Indonesia. Nah di situ sebenarnya KNPI hadir untuk bagaimana mengkonsolidasi segala sektor ini, perbedaan ini dari berbagai sektor agama, suku, adat istiadat. Misalnya di KNPI kan ada pemuda yang berasal dari suku tertentu dan berasal dari agama tertentu. Juga kalau kita di daerah ini juga kemudian ada datang dari kabupaten tertentu misalnya, kabupaten tertentu di tingkat provinsi. Nah itu tujuannya dari sejak awal didirikan. Terus kemudian bersatu di situ untuk apa? Ya itu tadi. Terus untuk karena tadi saya bilang masa depan dari suatu daerah, suatu kawasan, suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh pemuda. Jadi di tempat ini itu tidak boleh hadir atau tidak boleh ada orang-orang yang tidak memiliki pemikiran tentang kebangsaan, pemikiran tentang kemajuan suatu wilayah, suatu kawasan atau suatu komunitas masyarakat tertentu ke depan gitu. Ini harus orang-orang yang betul-betul memiliki pemikiran terbuka, pemikiran yang juga memiliki intelektual, kecerdasan yang cukup karena dia berpikir bagaimana ke depan seluruh sektor yang tadi saya bilang mau sektor pendidikan, kesehatan ke depan kita siapkan orang-orang terbaik di sini, kita bentuk orang-orang terbaik, kita rumuskan gagasan apa tentang pembangunan, terus kemudian kita distribusi orang-orang itu. Ketika dia punya potensi, dia punya kemampuan di sektor-sektor tertentu, mereka ini kita orbitkan ke sana gitu. Jadi kalau ketika tempat ini, organisasi ini atau ruang wadah ini fungsi ini tidak kita jalankan, bagaimana kita mengidentifikasi kita punya orang-orang terbaik ada gitu, untuk mengisi sektor-sektor yang luas yang ke depan nanti akan menjadi tanggung jawab kita. Nah itu yang penting diperhatikan ke belakang sini. Memang fungsi ini KNP ini tidak menjadi diskusi hangat begitu, dan terkesan seperti dikesampingkan dan kita ramai mendiskusikan soal siapa yang punya uang, siapa yang punya kapasitas, siapa yang punya ini untuk misalnya mendapatkan ruang, tapi kita tidak mendiskusikan secara mendalam atau mengangkat topik-topik fundamental terkait dengan keberadaan, maksud dan tujuan hadirnya wadah KNPI ini. Luar biasa ya, emosi dari penyampaian kakak tadi luar biasa ya, apalagi dengan pengalaman organisasi yang dari SMA sampai dengan sekarang nih yang luar biasa. Saya sangat tertarik dan mungkin yang pemirsa lagi nonton ini juga ingin tahu. Mungkin saya pun salah satu ya alumni dari Uncen dan saya tahu kakak Benny itu siapa. Walaupun saya tidak tahu ya, mungkin baru pertama kita ketemu. Sekarang kan kakak dari organisasi kampus sempat di luar. Nah sekarang dia lebih besar lagi di KNPI ya, ini running untuk KNPI. Nah teman-teman sana, saya pun kita masih bertanya dengan segudang banyak pengalaman organisasi ini, apa yang kakak Benny mau bikin sesuatu di KNPI sehingga kakak sekarang ini kakak pembahasan tentang apa namanya sejarah segala macam nih luar biasa. Jadi mungkin sekalian kan teman-teman yang nonton ini juga pengen tahu, kakak Benny nih dia kalau besok mau maju nih mau bikin apa? Nah itu yang paling penting. Jadi mungkin kakak bisa sampaikan langsung. Iya, mungkin untuk bicara tentang ke KNP ini, karena informasi yang tadi mungkin sempat saya sampaikan di awal bahwa datang dengan latar belakang saya pernah di OKP,
tapi juga pernah di organisasi baik dari kampus, dari pemuda gereja. Ketika saya ada di sana, saya sering kan dapat undangan dari KNP gitu. Ketika ada di pemuda gereja, ada di kampus itu karena waktu itu tingkat bawah dari tingkat program studi saya pernah jadi pengurus, dari di luar di gereja saya pernah jadi pengurus pemuda di tingkat gereja begitu. Jadi apa yang luar biasa di pemuda gereja saya tahu, bukan karena saya pernah dengar, saya pernah menjalani, saya pernah menjadi ketuanya di sana, pernah mengurusnya. Apa yang menjadi keluh kesah dan apa yang unik di ketua pemuda jemaat misalnya di suatu gereja, satu jemaat, saya bukan pernah dengar, tapi saya pernah menjalaninya. Saya pernah mengurus satu pemuda di tingkat jemaat, termasuk dari tingkat SMA tadi, sampai di tingkat BEM, dinamika mahasiswa di tingkat BEM, di tingkat universitas, yang luar biasanya apa, cerita yang indah-indahnya sampai yang buruk-buruknya, pergumulannya, saya pernah mengalami. Saya tidak saja dengar dari orang, karena saya pernah menjadi ketua BEM itu. Tapi dari semua itu saya melihat wadah yang punya kekuatan besar dan saya pikir sampai hari ini belum dimanfaatkan dengan baik itu, belum digunakan dengan baik itu hanya KNP. Kalau mahasiswa kita harus tahu bahwa kita punya ruang lingkup terbatas. Kalau dari Uncen, ya dalam lingkup Uncen itu saja, dalam bicara-bicara isu-isu tertentu keluar atau misalnya dalam ruang untuk memperjuangkan kepentingan ini, loh kita tidak bisa betul. Kok dari mahasiswa kan belum selesai mau perjuangkan apa begitu. Terus kemudian kalau kita bicara pemuda gereja begitu. Nah pemuda gereja kita mempersiapkan mental karakter orang, dan kemudian selain persiapkan orang kita sendiri, mental dan karakter kita dibentuk dan dipersiapkan di sana. Tapi kemudian untuk melakukan hal-hal yang ini tidak ada begitu. Dan berdasarkan evaluasi dan pengalaman saya pribadi, KNP ini organisasi paripurna, kalau bicara untuk mengurus kepentingan pemuda di suatu kawasan, kalau kita bicara tentang di tingkat provinsi, KNP Provinsi Papua ini satu organisasi strategis yang menurut saya hari ini harus direbut oleh pemuda. Jangan berikan ini kepada saya untuk saya rebut, tapi saya ingin bukakan supaya semua pemuda sadar ini organisasi yang harus segera kita rebut. Karena apa? Yang perlu diketahui, saya datang dari berbagai latar belakang organisasi. Saya tidak pernah lihat satu organisasi yang pernah saya pimpin itu dibayar oleh negara. Kita di kampus dapat kemurahan dari kampus. Kita di gereja kerja bakti untuk dapat uang pergi ke kegiatan. Kita di organisasi mana? Di sekolah sama dapat kemurahan dari ini. Di KNP negara alokasi. Tinggal siapa orang yang kita angkat, kita dorong bagaimana memanfaatkan sumber daya, mengelola ini untuk kebermanfaatan kita. Tidak ada di tempat lain, hanya ada di tempat ini. Nah ini yang kemudian saya nilai, saya kemudian dalami. Saya sadar juga, saya datang dari latar belakang seperti apa. Walaupun banyak terlibat di organisasi-organisasi, saya hari ini cuma kalau bahasa kasar orang bilang, orang tanya kok kerja di mana, pas saya yang ini saya bilang tidak mungkin aktivis itu punya pekerjaan, punya penghasilan. Jadi kalau bahasa sebenarnya buat status saya ini pengangguran. Terlepas dari saya punya kompetensi di sektor lain atau tapi saya sebenarnya pengangguran betul. Tapi kemudian saya melihat bahwa di dalam tempat ini ada visi yang saya bilang, ayo mari kita kerja sama-sama begitu. Kita kerja sama-sama, kita benahi tempat ini. Dan itu kemudian dari dalam berbagai permenungan saya lihat bahwa satu-satunya saya juga langsung berpikir bahwa tidak bisa saya sendiri. Saya boleh punya pikiran, saya boleh punya pandangan tentang bagaimana organisasi ini, tapi untuk mengerjakan ini saya pikir harus kita kerja sama-sama. Dan ini kesadaran ini saya berpikir harus mulai dibagi luas begitu. Saya tidak hadir datang ke sini untuk menguasai tempat ini untuk tidak begitu. Tapi saya lihat tempat ini harus segera kita kelola untuk memberikan manfaat buat seluruh pemuda di seluruh wilayah, khususnya di wilayah Provinsi Papua begitu. Yang berikut itu kemudian berdasarkan berbagai pemikiran, pertimbangan, kemudian saya maju dengan mengusung visi berkolaborasi. Nah, saya bilang, kenapa kita harus berkolaborasi? Karena itu, tentang sesuatu yang baik, tentang sesuatu yang besar yang bisa kita capai di apa sektor manapun, kita tidak bisa jalan sendiri. Harus berkolaborasi. Makanya saya bilang masuk dengan visi berkolaborasi untuk kejayaan pemuda. Itu visi saya. Dan kemudian saya ada breakdown dalam misi. Terus kemudian bagaimana strategi mencapai visi itu kejayaan pemuda, karena apa? Saya bilang ke depan ini kita kita yang penentu. Hari ini kita bicara kesehatan di Papua, mungkin kita lihat dokter itu. Kita bicara
infrastruktur atau ekonomi, bahwa kita bicara itu. Kita bicara pengusaha, hari ini kita lihat kakak itu gitu misalnya. Besok kita betul. Jadi hari ini kita harus rebut tempat ini karena ini tempat berkumpulnya pemuda dari berbagai sektor. Suku, adat, istiadat, bahasa, dan agama, ini tempatnya di KNPI. Dari sini kemudian kita rumuskan pemikiran bersama bagaimana sektor ini kita kelola ke depan, sektor ini kita kelola. Itu harus di tempat ini. Makanya kemudian saya datang berpikir, mari sudah. Saya bilang tidak usah, jangan dorong saya begitu. Tapi saya tawarkan diri jadi alat yang bisa kamu pakai untuk kita bangun pemuda ini ke depan. Saya bukan orang yang saya datang untuk mendorong karena saya tidak punya kapasitas untuk itu. Dan ini bukan tempat untuk menampilkan ego atau menampilkan sosok seseorang di sini, karena ini tempat untuk menciptakan semua orang di berbagai sektor begitu. Dan itu yang kemudian mendorong saya, dan saya karena lahir dari berbagai diskusi dan berbagai pertimbangan saya juga, kemudian saya melihat tempat ini kan kita cuma bilang tadi kita hanya KMP ini yang dapat negara kasih biaya itu. Makanya masuk ke dalam tempat ini juga sejak awal supaya memberikan batasan kepada saya ketika saya masuk ke dalam tempat ini, saya tidak berbuat macam-macam. Dari awal saya dalam visi misi saya tetapkan dalam alokasi anggaran yang berapapun yang pemerintah akan bantu ke depan. Ini soal besar kecil nilai anggaran di KNP ini saya harus sampaikan. Ini kan tidak baku setiap tahun tuh dikasih sekian sekian rupiah misalnya. Ini tergantung dari bagaimana orang yang ada di dalam mengkreasi program dan kegiatan, meyakinkan semua pihak di luar. Ini loh, kita punya kegiatan yang akan kita lakukan ini begitu. Dan kegiatan ini berdampak ke masyarakat, berdampak ke pemuda. Dan bagaimana mempersiapkan orang untuk melanjutkan estafet ke depan. Dan saya pikir pemerintah hari ini, kebetulan hari ini Pak Lukas NMB, dia tuh memberikan perhatian besar untuk hal ini. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana KNPI duduk berpikir tentang apa yang baik dan apa yang penting untuk pemuda ke depan. Dan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Dan itu yang kita dorong kepada pemerintah. Dan saya pikir itu pemerintah akan buka ruang seluas-luasnya untuk ikut juga membantu pemuda untuk pengembangan organisasi maupun juga pembinaan kepemudaan ke depan. Untuk membatasi, saya punya itu tadi saya bilang supaya sakit. Ini kan belum jadi nih. Ketika jadi kan kita kadang-kadang lupa gitu. Tapi saya punya cara satu, dan ke depan juga mungkin ini jadi rujukan juga buat masyarakat juga ke depan. Kalau seseorang mau mengajak kita berjanji tentang sesuatu hal, kita harus pegang bagaimana caranya kita bisa mengevaluasi atau kita punya akses untuk menekan dia tuh loh, kok punya ini. Kalau cuma hanya berjanji di mulut, ini kan semua orang sudah melakukannya betul. Dan sulit untuk suatu kenyataannya tuh kan banyak kadang-kadang ketika dia tidak melaksanakan, kita yang mendukung yang sakit hati. Nah supaya tidak begitu, memang kemudian saya bikin batasan dengan saya punya alokasi anggaran itu. Kalau kemudian Tuhan kehendaki teman-teman pemuda dukung, sejak awal saya sudah bilang alokasi anggaran dari bantuan pemerintah atau bantuan manapun 50% saya patah di muka. Ini bukan di arena debat kandidat, tapi saya sudah bilang 50% saya patah di muka untuk saya serahkan kepada pembinaan kepemudaan. Silakan teman-teman potensi pemuda, mau dari OKPK, mau dari komunitas, mau dari mana saja. Ini saya punya pengalaman sendiri, saya lihat bagaimana teman-teman misalnya teman-teman INDES dan teman-teman di komunitas ini punya ide, gagasan, ini untuk membantu pemerintah ini luar biasa, membangun sumber daya manusia begitu. Tapi mau dapat anggaran di mana? Nah, itu kenapa sebenarnya KNP harusnya kita ikut membantu mengalokasi begitu. Supaya itu kita lakukan, saya bikin batasan 50% saya alokasi untuk itu. Kalau misalnya Tuhan buka jalan, dan saya pikir kalau teman-teman pemuda juga setuju, mari. Dan itu ruang terbuka, dan itu belum pernah dilakukan. Jadi saya berpikir, saya sampaikan ini juga kemudian jadi referensi buat teman-teman. Besok siapapun mau jadi calon, minta dia di awal bikin komitmen, potong bagaimana alokasi anggaran. Soal bagaimana mengakses anggaran, itu saya pikir nanti dalam pertemuan pengurus itu harus dibuat satu mekanisme. Karena ini berkaitan dengan keuangan negara, pasti ada pelaporan apa itu. Kita perlu atur bersama-sama. Tapi ini paling penting, dan itu yang saya lihat juga. Kemudian banyak komunitas-komunitas yang sebenarnya juga ikut membantu pemerintah menyiapkan potensi di sektor, misalnya teman-teman di yang macam videografer, fotografer, ini potensi ini gitu.
Dan kadang-kadang ada sebenarnya bukan butuh bantuan secara ini, tapi paling tidak ada sumber yang bisa diakses oleh teman-teman, misalnya untuk melaksanakan apa kegiatan. Nah itu yang ke depan perlu diperhatikan karena KMP harusnya salah satu sektor yang tidak dikelola itu di sektor itu juga. Selain di sektor-sektor lain. Ya itu mungkin kenapa juga menjadi alasan saya masuk di arena. Terus salah satu hal yang saya lihat belum kita lakukan sampai hari ini berdasarkan peraturan perundang-undang tentang kepemudaan ini kan sudah diatur di situ, salah satunya pemerintah di seluruh tingkatan di wilayah provinsi maupun kabupaten harus melakukan membuat peraturan daerah dalam rangka pembinaan kepemudaan. Dan kita di Provinsi Papua sampai hari ini belum ada. Wow. Nah, saya juga merasa termotivasi ganda. Besok kalau kita misalnya Tuhan buka jalan, itu salah satu hal yang akan kita urus. Kita harus buat itu. Betul. Supaya ke depan apa? Supaya ke depan program-program pembinaan kepemudaan ini itu sumber dananya jelas. Kenapa sumber dananya jelas? Karena ada peraturan yang mengatur, yang memaksa pemerintah untuk mengalokasikan anggaran. Supaya bisa memaksa pemerintah yaitu peraturan daerah. Peraturan daerah atau peraturan gubernur dalam rangka itu pembinaan kepemudaan. Nah itu saya pikir salah satu hal yang juga menjadi program prioritas yang saya rasa penting dan tidak bisa ditunda. Karena saya bilang tadi kita ini pewaris nanti ke depan, semua sektor di ke depan ini kita yang akan melanjutkan begitu. Dan untuk itu bagian daripada mempersiapkan generasi ini itu kita tidak boleh tawar dan tidak boleh tunda. Karena usia dan semua ini jalan terus begitu. Kalau kita tunda, bagus kalau Tuhan tahan kita semua punya usia dan negara tiba-tiba berubah arah begitu. Jadi umur 58, kita lupa semua kalau kemarin kita sudah pindah ke 59. Tapi tidak kan semua akan berganti begitu. Jadi kebijakan soal mempersiapkan pemuda saat ini itu tidak bisa ditunda. Sesuatu yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa kalaupun misalnya ada orang yang lain yang ini, saya bagian daripada kesempatan ini saya sampaikan untuk teman-teman harus perhatikan itu. Kita harus buat regulasi. Jangan kita tiap hari bakalai waktu mau bikin misalnya teman-teman komunitas musik misalnya mau bikin pentas baru bilang pemerintah tidak bisa siapkan kita, tidak bantu kita atau dana ini. Padahal paling mendasar kita bikin payung hukum dulu. Bikin payung hukum supaya kemudian tanpa kita minta-minta ada alokasi anggaran yang bagaimana untuk pembinaan kepemudaan. Nah, soal regulasi seperti apa ya itu nanti harus secara struktur kita bicara dalam organisasi. Saya pikir itu beberapa yang kemudian mendorong dan memanggil saya juga. Memanggil saya karena saya lihat pentas ini tidak boleh lagi diisi oleh orang-orang yang menurut saya datang dengan track record tidak jelas. Dan saya juga sampaikan di kesempatan ini buat semua teman-teman pemuda untuk kita melihat seseorang dia entah dia pantas atau tidak, kita mungkin perlu berpikir terbuka untuk melihat dia datang dari mana. Kalau dia mau kita dorong ke satu posisi tertentu, paling penting itu kita tidak boleh pisahkan dia dari dia punya jejak itu. Karir di karena itu sangat menentukan dia akan kemana ke depan. Tapi kemudian ketika ada seseorang yang muncul tiba-tiba karena kita semua kaget, dia bisa biaya kita pun yang mau apapun segala macam tanpa kita abaikan dia punya ini dia dari mana sebenarnya, tapi hari ini dia kasih kita uang misalnya, kita akan hilang. Kita berharap kita akan bisa membantu dia dan itu kita akan mengalami kesulitan. Saya punya beberapa pengalaman untuk itu yang saya pikir kita juga lain semua punya Jadi penting sekali melihat track record karena track record itu sebenarnya penunjuk bahwa ini dia siapa orang. Dia layak. Setuju. Luar biasa. Jadi sangat luar biasa ya. Karena beliau sendiri yang telah melalui semuanya. Jadi luar biasa. Mungkin apalagi sekarang kan money politics itu tidak lumrah ya semua. Jadi seperti Kakak Benny tadi bilang bahwa memang sebelum kita lihat apalagi organisasi KMPP ini kan organisasi yang sangat besar dan dibiayai negara untuk menyiapkan anak-anak muda ke depannya lebih baik lagi ya. Nah untuk itu memang kita tidak bisa asal bicara seperti Kakak bilang tadi bahwa mungkin saya tangkap bahwa lihat orang itu dari track recordnya.
Jangan lihat dari mana datang, tiba-tiba langsung asal bicara. Nanti setelah kita dapat uang hari ini, tidak tahu besok seperti apa. Kalau kita mau berikan diri kita untuk dibelanjakan oleh uang, itu artinya kita menjual seluruh segala macam hak kita di hari ini untuk depan. Apapun yang dilakukan, jangan kita protes gitu, karena kita punya nilai, kita harga diri, kita mau protes sudah dia bayar. Sudah bayar. Mungkin kakak terakhir pesan-pesan buat anak-anak pemuda sekarang tuh supaya ke depannya. Sekalian nanti sekalian langsung penutup ya. Oh iya, betul. Teman-teman semua ini, kita di Papua ini, perkembangan zaman di dunia ini cepat sekali. Jadi masa di kita dulu misalnya, saya baru 2007 sudah kuliah semester 4 kan, baru kenal teknologi, baru kenal HP, jadi baru kenal ini tindis telepon ya, HP mata buta begitu. Sementara generasi yang di bawah kita ini baru lahir sudah langsung pegang HP yang tindis di layar langsung gitu. Nah, untuk itu ini persaingannya terlalu cepat, terlalu deras dan tidak bisa kita bendung. Dalam beberapa kesempatan yang sering saya sampaikan itu, dalam kita semua pasti kita ketahui juga bahwa salah satu kawasan di dunia yang belum banyak disentuh oleh teknologi, oleh manusia, oleh itu Papua. Betul. Kita menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang luar biasa. Dan saya pikir kita semua tahu bahwa hanya di sini saja yang belum disentuh. Kita orang yang mengenal peradaban mungkin di muka bumi ini kita yang paling belakang. Sebagian juga ada daerah-daerah lain di luar, tapi kita salah satu juga yang di belakang. Dan kemudian dalam beberapa penelitian, dalam beberapa riset kajian, kita bisa temukan bahwa kita juga cadangan mineral emas dan itu betapa luar biasa yang ada di tanah kita ini. Dan karena itu seluruh orang akan datang dari seluruh penjuru dunia ke tempat ini. Untuk apa? Bukan untuk pemuda, untuk kita anak-anak muda, atau untuk kita yang rambut hitam, kulit dan keriting, tapi untuk kita punya emas, untuk dapat kita punya nikel, untuk dapat kita punya gas alam, untuk dapat kita punya ini. Terus di era keterbukaan informasi, di era teknologi yang luar biasa ini, bagaimana kita membendung mereka? Mau bilang kumpul senjata, kita punya senjata apa gitu? Salah satu cara dan satu-satunya yang bisa kita lakukan hari ini itu mempersiapkan kita berdiri. Itu saja. Makanya saya bilang seluruh sektor termasuk tempat-tempat kepemudaan begini, itu harus kita konsolidasi dan kita sampaikan. Mempersiapkan diri supaya kita ini tidak dieksploitasi. Kita ini tidak dijadikan objek. Jangan kita ini dijadikan hanya sebagai stempel untuk mengesahkan mereka punya kepentingan, mereka punya alat-alat berat raksasa itu datang mencabik-cabik kita punya kekayaan alam di bumi tanah Papua ini. Jadi sangat penting kita perhatikan adalah bagaimana kita. Jadi teman-teman yang ada di seluruh masing-masing dalam teman-teman pemuda di berbagai organisasi itu disampaikan terus. Jadi jangan kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang tidak berkaitan dengan bagaimana mempertahankan kita punya eksistensi. Karena di zaman ini bukan kau harus jago baku pukul, bukan kau harus jago minum atau jago apa. Tapi hari ini kau bisa tidak bagaimana bersaing dengan perkembangan ini, kemajuan teknologi dan ini. Nah itu yang saya pikir ini tidak bisa ditunda. Perkembangan zaman ini terlalu cepat. Pulau-pulau di luar sana tuh sudah mulai kosong. Jawa tuh dari orang berpuluhan tahun sana dorong sudah keruk sana sini. Begitu pula Kalimantan, Sulawesi. Ini alat-alat itu akan dikerahkan ke mana? Akan datang ke sini begitu. Ini smelter saja orang bangun di Papua karena salah satu alasan itu kita tidak siap. Jadi saya pikir ini bangun di Jawa Timur. Iya di Jawa Timur. Salah satu alasannya kan tenaga sumber daya manusia ya. Betul. Jangan kita mau jadi stempel. Saya pikir paling penting hari ini adalah mempersiapkan diri. Dan untuk itu ya saya kembali lagi teman-teman, organisasi-organisasi yang ada yang memiliki saya bilang posisi strategis untuk mempersiapkan orang ini harus diambil. Bukan siapa yang ambil, jangan kasih ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman harus berpikir untuk direbut supaya tempat ini tuh bisa pakai untuk memikirkan berbagai hal ini, mempersiapkan berbagai hal juga untuk kepentingan kita ke depan. Nah itu saya pikir pesan yang karena itu kadang-kadang jadi pergumulan saya. Saya pikir hari ini saya sampaikan semua yang nonton, semua yang dengar jadi pergumulan kita bersama. Terima kasih banyak kakak. Maksudnya
Pesan tadi sangat penting, kita jangan dijadikan hanya stempel untuk kepentingan mereka. Maka salah satu organisasi yang itu akan membantu generasi muda kita ini untuk bisa mengikuti perkembangan tuh KNPI organisasi ini. Itu yang akan mendidik kita untuk generasi Papua ini yang sekarang ini akan lebih baik ke depannya. Mungkin menurut saya itu. Saya mungkin terima kasih banyak ini. Nanti kita jumpa lagi di konten-konten selain. Nanti kakak kalau mau pengen cerita ada topik-topik menarik tentang pemuda, kami bersedia sekali. Mungkin juga akan berkembang kalau misalnya ada respon komentar teman-teman. Dari bagus. Ketika dong respon misalnya harus isu sektor mana gitu. Boleh lah nanti kita cerita lagi. Teman-teman mungkin ini tambahan ya. Boleh. Tidak, tapi yang perlu diperhatikan hari ini berapa 5 provinsi ya. Tanpa segala macam kita sudah tidak seperdebat soal akan datang atau tidak datang, setuju atau tidak setuju, tapi kurang lebih 2023 itu akan diterapkan di seluruh wilayah Papua. Nah di situ tuh ada ini pemekaran bisa jadi senjata yang bisa membunuh kau atau senjata juga yang bisa melindungi kau. Jadi saya bilang tadi siapkan diri baik, dan setiap tempat kita sudah mulai harus berpikir ini. Betul. Karena kalau kita tidak siap, ini barang jadi senjata yang mematikan kita. Betul. Kalau kita siap, barang ini bisa jadi senjata untuk melindungi dan menyelamatkan kita ke depan. Setuju. Nah, terus berdebat soal ini, orang sudah jalan jauh, jadi jangan kita terlambat. Persiapkan diri. Betul. Terutama untuk teman-teman mahasiswa kalau kita bilang nanti yang melanjutkan estafet kepemimpinan, saya juga minta maaf. Terlepas dari aktivitas, sering terlibat di beberapa organisasi, aktivitas membaca itu aktivitas yang tidak berakhir setelah kita wisuda. Baca buku apa saja, terutama yang sesuai dengan minat kita. Itu jangan berakhir. Pikir sudah lepas toga, jadi barang itu berakhir. Itu tidak. Itu aktivitas yang tidak akan berakhir sampai kapanpun. Di saat saya berbicara ini, ketika saya mulai fokus di sektor ini, saya juga ikut berpikir mendalami isu-isu terkait dengan sektor itu. Gitu. Jadi jangan dipisahkan dari teman-teman pemuda, karena itu bagian dari cara menjaga diri kita supaya melindungi diri terhempas dari pentas hari ini. Terima kasih, saya minta maaf. Terima kasih juga karena dapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya sendiri dulu. Terima kasih Bang Di dalam podcast ini. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang sedang nonton. Itu sedikit isi hati, terus cerita-cerita bersama Bang Benny, terus Bang Candy juga. Terima kasih sudah hadir. Ini surprise semua ini. Saya sebenarnya jebak semua teman-teman. Luar biasa. Tujuan ke sini tadi tujuan ke tempat lain, ada tawaran bikin, saya pikir kesempatan. Luar biasa. Kita terus mengangkat pemuda-pemuda yang karismatik menurut saya. Siapa tahu ke depan Tuhan izinkan kakak ada situ, kita berdoa lah. Pasti. Semua jalan lancar Mungkin menurut saya sampai di situ dulu. Pemirsa semuanya, terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di sesi berikut bersama Bung Benny lagi. Nanti tunggu saran kalian di bawah. Tinggalkan pembahasan apa nanti selanjutnya. Tinggal Bang Benny bersedia kita cerita lagi. Terima kasih lagi kakak. Sorry. Thank you banyak, Tuhan berkati. Wah.